Hai guys, selamat datang kembali di channel Indonesia Belajar. Video ini adalah video ketiga dari video berseri atau playlist bertema belajar Matplotlib untuk visualisasi data dalam pemrograman Python. Dalam video kali ini kita akan belajar cara untuk membuat multiple subplots. Yuk kita mulai sesi pembelajaran kita. Oh ya guys, sekadar mengingatkan, bagi kalian yang belum subscribe di channel Indonesia Belajar ini, pastikan kalian untuk subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya. Karena di tiap minggunya kami selalu mengupload video-video tutorial terbaru terkait dunia IT. Jadi pastikan kalian untuk stay tune terus di channel Indonesia Belajar ini. Nah, untuk sesi pembelajaran kita kali ini, kami sudah menyiapkan notebooknya. Di sini kami akan beralih ke presentation mode terlebih dahulu. Dalam sesi pembelajaran kita kali ini, kita akan mengenal yang namanya multiple subplots. Nah, di sini kita akan mempelajari 3 poin penting. Poin pertama yang akan kita pelajari adalah cara untuk membuat simple line plot, lalu akan diikuti dengan multiple subplots dengan OO style, dan multiple subplots dengan pyplot style. Di sini kita akan coba melangkah ke slide berikutnya ya guys. Nah, pertama-tama di sini seperti biasa, kita akan mengimport modul penting dulu ya. Di sini seperti kita lihat, terdapat yang namanya magic comment yang sudah pernah kami jelaskan juga dalam sesi pembelajaran sebelumnya. Magic comment yang kita gunakan kali ini adalah matplotlib inline. Nah, fungsi dari magic comment matplotlib inline ini adalah untuk melakukan redirection dari output yang dihasilkan oleh matplotlib, sehingga outputnya akan dimunculkan pada layar atau tampilan notebook yang sama. Nah, ini tentunya sangat penting sekali, terutama ketika kita menggunakan Jupyter Notebook yang versinya agak sedikit lawas. Tetapi untuk Jupyter Notebook yang versinya sudah lebih baru, sebenarnya magic comment ini sudah tidak lagi dibutuhkan. Karena secara default, matplotlib inline-nya sudah otomatis aktif pada Jupyter Notebook yang versinya lebih baru. Nah, tetapi untuk sesi pembelajaran kita kali ini, in case kalau kalian menggunakan Jupyter Notebook yang versinya agak sedikit lawas, maka ada baiknya kalian mengaktifkan magic comment ini. Lalu berikutnya kita juga akan import 2 modul penting di sini, yaitu matplotlib dan numpy. Untuk matplotlib yang paling penting sebenarnya modul pyplotnya. Nah, di sini matplotlib pyplot kita import sebagai PLT. Lalu untuk modul kedua kita mengimport numpy yang kita import sebagai NP. Nah, di sini kami juga melakukan printing out terkait dengan versi matplotlib dan juga numpy yang kami gunakan. Di sini kita akan eksekusi dulu ya guys scriptnya. Nah, bisa kita lihat di sini versi matplotlib yang kami gunakan adalah 3.2.2, sedangkan versi numpy yang kami gunakan adalah 1.18.5. Oke, berikutnya kita akan melangkah ke slide selanjutnya di sini. Nah, di sini pertama-tama kita akan mempelajari simple line plot. Sebenarnya dalam sesi pembelajaran sebelumnya pun kita sudah pernah menggunakan simple line plot. Tetapi di sesi pembelajaran kita kali ini, kita akan coba mengulang sedikit ya guys. Nah, di sini pertama-tama kita akan siapkan dulu sampel datasetnya. Dalam sesi pembelajaran kita kali ini, datanya kita generate dengan memanfaatkan fungsi np.arrange atau arrange. Pemanggilan fungsi np.arrange di sini akan menyertakan 3 buah parameter. Dalam hal ini parameternya adalah 0,0, 2,0, dan 0,01. Untuk parameter pertama, ini mengindikasikan starting point-nya atau nilai awalnya. Sedangkan untuk parameter kedua, ini mengindikasikan nilai akhirnya. Nah, di sini maksudnya adalah kita akan membuat semacam deret bilangan yang diawali dengan nilai terkecil yaitu 0,0 dan diakhiri dengan nilai terbesar yaitu 2,0. Lalu untuk parameter ketiga, di sini adalah 0,01. Parameter ketiga pada pemanggilan fungsi np.arrange ini berfungsi untuk menentukan interval nilainya. Atau dengan kata lain, di sini kita ingin membentuk suatu deret bilangan yang dimulai dari nilai 0,0 sampai dengan 2,0 dengan intervalnya adalah 0,01. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan coba eksekusi script ini. Dan ini dia hasilnya. Nah, bisa kita lihat di sini ya guys, hasilnya berupa deret bilangan yang ditampung dalam struktur data array. Dan kalau kita lihat di sini, nilai awalnya itu adalah 0,0. Lalu nilai akhirnya adalah 1,99.
Di sini ada hal penting yang perlu kalian pahami, ya. Starting point untuk np.arrange ini mengindikasikan nilai awal yang sifatnya inklusif atau disertakan. Dalam hal ini, nilai 0,0 ini akan disertakan dalam deret bilangan. Sedangkan untuk nilai maksimumnya, dalam hal ini adalah 2,0, ini sifatnya eksklusif. Artinya hanya digunakan sebagai pembatas, tetapi tidak disertakan dalam deret bilangan. Oleh karenanya di sini kalian nggak perlu kaget ya guys, kalau nilai 2,0-nya tidak disertakan dalam deret bilangannya. Karena nilai 2,0 ini sifatnya eksklusif dan hanya digunakan sebagai pembatas nilai maksimum saja. Lalu berikutnya, untuk parameter ketiga, ini kan nilainya 0,01. Dan bisa kita lihat di sini ya guys, deret bilangan ini memiliki interval yang tetap, yaitu 0,01. Bisa kita lihat di sini, untuk deret bilangan yang pertama, nilainya adalah 0,0. Dan 0,0 ini ketika ditambahkan 0,01, hasilnya adalah 0,01. Lalu pada deret bilangan berikutnya, nilainya akan naik menjadi 0,02, lalu naik lagi menjadi 0,03, lalu menjadi 0,04, dan seterusnya. Dan bisa kita lihat di sini ya guys, intervalnya ini tetap, yaitu 0,01. Nah, bagaimana guys terkait dengan fungsi np.arrange untuk membentuk sampel dataset? Harapannya bisa dipahami ya. Selanjutnya kita juga akan membentuk dataset yang kedua yang akan kita tampung dalam variabel S. Nah, untuk dataset kedua ini pada dasarnya adalah untuk menampung nilai hasil operasi sin atau hasil operasi sinus dari dataset yang ditampung pada variabel X. Di sini bisa kita lihat ya guys, np.sin berarti di sini kita akan mengenakan suatu fungsi sinus ya untuk kumpulan data tertentu dan kumpulan datanya ini diambil dari X. Tetapi nilai X ini tidak langsung dikenakan fungsi sin, melainkan akan dikenakan operasi pengalian, dan operasi perkaliannya adalah 2 dikali Pi dikali X. Nah, di sini kita perlu ingat-ingat lagi nih guys, topik terkait trigonometri. Dalam trigonometri, nilai 2 kali Pi dikali X ini mengindikasikan bahwa nilai X ini merupakan nilai radian. Nah, bagi kalian yang lupa, mungkin ini merupakan kesempatan yang baik bagi kalian untuk mereview kembali topik terkait trigonometri. Di sini kita akan coba eksekusi dulu ya guys skripnya. Lalu kita scroll down, dan bisa kita lihat ya guys, ini merupakan hasil operasi sinus untuk setiap data point yang ada di dalam variabel X ini. Kita scroll down lagi di sini. Nah, berikutnya kita akan coba melakukan plotting dari kedua dataset yang kita miliki, di mana sumbu X-nya nanti akan merepresentasikan nilai yang ditampung dalam variabel X, sedangkan sumbu Y-nya akan merepresentasikan nilai sinusnya. Nah, untuk kasus kali ini, kita akan menggunakan OO style atau Object Oriented Style. Dan bisa kita lihat di sini ya guys, kita memanggil fungsi plt.subplots, di mana pemanggilan fungsi plt.subplots ini akan menghasilkan dua buah nilai yang perlu kita tampung dalam dua buah variabel. Variabel pertama akan menampung figure, dan variabel kedua akan menampung aksesnya. Dan ini merupakan ciri utama dari OO style atau Object Oriented Style. Nah, di sini kita akan melakukan plotting pada akses ya, makanya di sini kita panggil ax.plot. Dan nilai yang akan kita plotting adalah nilai yang ditampung dalam variabel X untuk sumbu X-nya, dan untuk sumbu Y-nya kita akan menampilkan nilai yang tertampung dalam variabel S. Untuk lebih jelasnya kita akan langsung eksekusi saja skripnya di sini. Lalu kita scroll down, dan ini dia hasilnya. Bisa kita lihat di sini ya, ini merupakan nilai dari X-nya, dan ini merupakan nilai sinusnya. Nah, di sini terdapat beberapa labeling yang kita sertakan. Beberapa diantaranya adalah judul, lalu label untuk sumbu X, dan juga label untuk sumbu Y. Nah, di sini pendekatannya sedikit berbeda, karena untuk memberi label pada ketiga nilai ini, ya, yaitu sumbu X, sumbu Y, dan juga judul, kita cukup memanggil satu fungsi saja, yaitu fungsi set. Di sini bisa kita lihat ya, ax.set ya. Nah, tetapi kali ini kita menyertakan 3 buah parameter, yaitu parameter x label, y label, dan parameter title. Parameter x labelnya kita beri nilai string, yaitu nilai x, dan ini akan berkorelasi dengan label pada sumbu x. Lalu untuk parameter y label kita beri nilai string, nilai sin x. Dan ini bisa kita lihat di sini nih guys, ya, label untuk sumbu Y-nya. Sedangkan untuk judulnya, kita bisa atur lewat parameter title. Nah, di sini untuk parameter title-nya, kita beri nilai string visualisasi nilai sin.
Nah, bagaimana guys terkait mekanisme untuk mengontrol ketiga label ini? Harapannya bisa dipahami ya. Di sini caranya sedikit berbeda bila dibandingkan dengan sesi pembelajaran sebelumnya, karena di sini kita melakukan pengaturan pada tiga label ini hanya dengan menggunakan pemanggilan satu fungsi saja, yaitu fungsi set. Lalu berikutnya ada yang sedikit berbeda di sini, yaitu kita juga menampilkan grid. Ya, grid itu garis-garis seperti ini. Nah, grid ini bisa muncul karena pemanggilan fungsi ax.grid. Di sini kami akan demokan ya guys, kalau kita beri komentar pada ax.grid-nya, lalu kita eksekusi ulang, kita scroll down. Nah ini dia, ini adalah hasil plotting tanpa menyertakan ax.grid. Bisa kita lihat di sini ya guys, grid-nya tidak lagi muncul. Jadi kalau kita ingin menampilkan grid pada plotting kita, caranya cukup sederhana. Kita cukup panggil saja ax.grid di sini. Kami eksekusi ulang ya guys script-nya. Kita scroll down lagi di sini. Dan ini dia hasilnya. Nah, bagaimana guys terkait dengan contoh simple line plot berikut ini? Harapannya bisa dipahami ya. Nah, untuk kasus kita di sini kan kami mendemokan dengan OO style. Di sini kami juga menyarankan kalian untuk mencoba menampilkan plotting sejenis, hanya saja kalian coba tampilkan dengan menggunakan pyplot style. Kalian bisa pause terlebih dahulu video ini dan mencoba untuk melakukan plotting serupa dengan menggunakan pyplot style. Nah, bagaimana guys? Apakah kalian berhasil untuk menampilkan plotting serupa dengan menggunakan pyplot style? Yuk, coba bagikan script yang kalian buat untuk menampilkan plotting sejenis dengan menggunakan pyplot style pada kolom komentar di bawah ini. Berikutnya kita akan melangkah ke slide selanjutnya. Di sini kita akan mempelajari yang namanya multiple subplots. Nah, pertama-tama di sini kita akan membuat atau mempersiapkan terlebih dahulu beberapa data points ya. Di sini kita akan mempersiapkan 4 buah deret bilangan yang ditampung dalam 4 buah variabel, yaitu x1, x2, y1 dan y2. Nah, di sini kita akan perhatikan dulu nilai untuk x1 dan x2-nya. Nilai x1 dan x2 ini akan dihasilkan dengan pemanggilan fungsi np.linspace. Nah, di sini cara untuk membuat datasetnya sedikit berbeda ya guys, bila dibandingkan dengan studi kasus sebelumnya. Di sini kita tidak lagi menggunakan arrange atau arrange, melainkan di sini kita menggunakan linspace. Linspace dan arrange ini berbeda loh guys. Nah, di sini kita perlu perhatikan perbedaannya. Untuk linspace, kita juga akan menyertakan 3 buah parameter. Untuk parameter pertama, di sini digunakan untuk mengatur nilai terkecil atau nilai minimum. Parameter kedua di sini digunakan untuk mengatur nilai terbesar atau nilai maksimum. Nah, di sini sedikit berbeda dengan arrange. Nilai parameter minimum dan parameter maksimumnya sifatnya adalah inklusif. Kalau arrange kan yang minimumnya inklusif, sedangkan yang maksimumnya eksklusif. Tetapi pada linspace, baik nilai minimum maupun nilai maksimumnya adalah inklusif. Lalu untuk parameter ketiga pada linspace, ini mengindikasikan jumlah data point yang akan di-generate. Nah, di sini kita beri nilai 100. Nah, di sini artinya untuk variabel x1 akan diisi nilai berupa deret bilangan yang dimulai dari 0,0 sampai dengan 5,0 yang berjumlah 100 bilangan. Kita akan coba eksekusi ya guys scriptnya di sini. Lalu kita akan coba lihat nilai dari variabel x1-nya. Nah, ini dia hasilnya. Bisa kita lihat di sini ya guys, di sini juga dihasilkan suatu deret bilangan ya, yang ditampung dalam suatu struktur data array. Dan kalau kita lihat di sini ya, nilai terkecilnya adalah 0 dan nilai terbesarnya adalah 5. Nah, nilai 0 dan 5 ini ditentukan oleh starting point dan end point-nya. Nah, tapi bisa kita lihat di sini ya guys, nilai terkecil dan nilai terbesarnya atau nilai 0 dan nilai 5-nya ini disertakan dalam deret bilangan. Artinya apa? Artinya baik nilai terkecil maupun nilai terbesar yang disertakan dalam parameter pertama dan parameter kedua ini bersifat inklusif. Lalu bisa kita lihat di sini ya guys, jumlah data point yang dihasilkan adalah 100 data point. Nah, 100 data point ini ditentukan oleh ini nih guys, parameter ketiga. Nah, bagaimana guys sejauh ini? Harapannya bisa dibedakan ya, perbedaan antara pemanggilan fungsi np.arrange dengan pemanggilan fungsi np.linspace. Bagi kalian yang mengalami kesulitan untuk memahami perbedaan antara np.arrange dan np.linspace, kalian bisa mengambil waktu beberapa saat untuk melakukan eksplorasi lebih lanjut terkait np.arrange dan juga np.linspace.
Nah, ini terkait dengan kedua nilai yang akan kita manfaatkan sebagai variabel X1 dan variabel X2. Berikutnya, untuk variabel Y1 dan variabel Y2, kita akan memanggil fungsi cos atau fungsi cosinus. Nah, di sini kita panggil np.cos. Atau dengan kata lain di sini, variabel Y1 dan variabel Y2 akan digunakan untuk menampung deret bilangan yang merupakan hasil operasi cosinus dari variabel X1 dan X2. Dan di sini juga sama ya guys, terjadi proses adaptasi untuk nilai radian, di mana nilainya adalah 2 dikali Pi dikali X. Nah, X ini tergantung ya, ada X1 dan juga ada X2. Hasil kosinus dari X1 akan ditampung dalam variabel Y1, sedangkan hasil operasi kosinus dari X2 akan ditampung dalam variabel Y2. Oke, ini terkait dengan datasetnya. Selanjutnya kita akan coba plotting datasetnya. Nah, di sini pertama-tama kami akan beri contoh terlebih dahulu untuk melakukan multiple subplots dengan menggunakan OO style. Nah, di sini sebelum kami menjelaskan lebih detail terkait scriptnya, kita akan coba eksekusi dulu script ini. Lalu kita coba scroll down untuk melihat hasilnya. Nah, ini adalah hasil plottingnya. Bisa kita lihat di sini ya guys, dalam satu figure terdapat 2 buah akses. Nah, ini yang dikenal dengan istilah multiple subplots. Cara membuat multiple subplots semacam ini ya bisa kita lakukan dengan memanggil fungsi plt.subplots. Hanya saja kali ini kita akan menyertakan 2 buah parameter. Dalam hal ini adalah 2,1. Nah, 2,1 ini maksudnya apa? Maksudnya adalah kita akan membuat subplots ya atau multiple subplots dengan komposisi 2,1. 2 ini merepresentasikan jumlah baris dan 1 ini merepresentasikan jumlah kolom. Nah, bisa kita lihat di sini ya guys, di dalam figure kita ini atau model plotting kita ini kan terdiri dari 2 buah baris ya, ini baris pertama, ini baris kedua, dan 1 buah kolom. Dan ini adalah kolomnya. Nah, bagaimana guys terkait dengan PLT subplots 2,1 terlebih dahulu? Harapannya bisa dipahami ya. Nah, karena ini menggunakan pendekatan OO style, maka sewaktu kita memanggil plt.subplots, kita akan membutuhkan 2 buah variabel untuk menampung hasilnya. Nah, variabel pertama di sini adalah fig ya. Di sini digunakan untuk menampung objek figure. Dan variabel kedua di sini kita tidak definisikan secara eksplisit, tetapi kita definisikan sebagai tuple yang akan menampung 2 buah akses. Dalam hal ini, akses yang pertama kita tampung sebagai AX1 dan akses yang kedua kita tampung sebagai AX2. Nah, di sini bagi kalian yang masih bingung dengan apa itu tuple, ya ada baiknya kalian juga mempelajari terlebih dahulu terkait dengan struktur data tuple. Di channel Indonesia Belajar ini kami juga sudah pernah membahas terkait tuple dengan cukup detail. Nanti link untuk menuju video pembelajaran terkait tuple dalam pemrograman Python juga akan kami sertakan pada deskripsi video di bawah ini. Kalian bisa mempelajarinya lebih lanjut melalui video tersebut. Langkah berikutnya kita akan mengatur judul ya. Nah, karena plotting kita terdiri dari 2 buah akses, maka judulnya akan kita tempatkan pada figure, bukan pada akses. Nah, untuk menyertakan judul pada figure, caranya cukup mudah. Kita cukup panggil saja fig.subtitle di sini. Dan di sini kita beri nilai multiple subplot sebagai judul kita. Ini dia ya, multiple subplots. Lalu langkah berikutnya, kita akan melakukan plotting pada akses pertama dan juga akses kedua. Nah, untuk akses pertama, kita akan melakukan plotting nilai X1 dan Y1. Makanya di sini kita panggil AX1.plot ya, X1 Y1. Dan ini adalah hasil plottingnya. Nah, bisa kita lihat di sini ya guys, untuk akses pertama ya atau AX1, hasil plottingnya ini berwarna merah. Nah, kenapa warnanya bisa merah? Ini diatur oleh parameter ketiga ya. Bisa kita lihat di sini parameter ketiganya adalah RO strip. R di sini berarti red yang akan mengatur warna merah pada plottingnya. O di sini mengindikasikan bentuk markernya, dalam hal ini adalah bulatan ya. Bisa kita lihat di sini ya, marker untuk setiap data poinnya berupa bulatan. Lalu berikutnya, selain bulatan, kita juga mau menyertakan garis. Oleh karena itu, kita juga sertakan dash atau strip di sini. Nah, bagaimana guys untuk parameter ketiga ini? Harapannya bisa dipahami ya. Lalu berikutnya, kita juga akan beri label untuk sisi Y labelnya. Nah, di sini labelnya kita set dengan menggunakan ax1.setYlabel. Dan label yang kita terapkan atau yang kita kenakan di sini adalah nilai cos X1. Ya, di sini labelnya nilai cos X1. Nah, kalau kita lihat di sini kan labelnya kurang manis ya, karena di sini kan kurang saintifik. Untuk menampilkan label secara saintifik kan ada baiknya
X1 ini direpresentasikan dengan X dengan nilai satunya berupa subscript. Nah, di sini kita nggak perlu khawatir guys, karena pengaturan label pada Matplotlib ini bisa mengadopsi style pada LaTeX. Nah, cara untuk menerapkan LaTeX style pada label di Matplotlib juga sederhana. Kita cukup update saja ya bagian yang mau kita atur dengan LaTeX style ini dengan menggunakan karakter $. Misal seperti ini. Ya, jadi cost X1-nya kita update dengan $. Lalu karena X1-nya kita mau buat X subscript 1, maka di sini kita bisa menggunakan underscore. Oke, kita coba eksekusi ya guys scriptnya di sini. Dan ini dia hasilnya. Bisa kelihatan di sini ya guys. Di sini labelnya berubah menjadi nilai cost X1 dengan nilai satunya ini berupa subscript. Selanjutnya kita akan melangkah pada plotting untuk akses yang kedua ya. Di sini kita atur dengan menggunakan ax2.plot. Yang kita plotting adalah nilai x2 dan y2-nya. Nah, kali ini untuk parameter ketiganya kita gunakan g.dash. G artinya adalah warnanya akan kita atur sebagai warna hijau ya atau green. Seperti ini. Lalu untuk setiap data poinnya kita menggunakan tanda titik di sini. Bisa kita lihat ya, di sini penandanya menggunakan penanda titik. Lalu kita juga mau menggambar garis. Berarti kita sertakan dash di sini. Nah, kalau kita tidak menyertakan dash ya, sebagai contoh di sini dash-nya kita hapus. Lalu kita eksekusi ulang. Ini dia hasilnya ya. Bisa kita lihat ya guys, di sini untuk plotting yang kedua tidak disertai dengan penanda garis. Dan kalau kita mau menyertakan lagi garis di sini ya, kita bisa sertakan karakter dash atau karakter strip di sini. Kita eksekusi ulang. Dan ini dia ya. Bisa nampak ya, sekarang sudah ada garisnya lagi. Oke, nah selanjutnya kita juga akan coba atur nilai Y labelnya atau label untuk sumbu Y-nya. Di sini nilai Y labelnya adalah nilai cos X2. Nah, sama dengan kasus sebelumnya, kalau kita mau menampilkannya secara scientific style, maka kita bisa terapkan LaTeX style di sini. Kita akan update dulu dengan penanda $, ya, bagian yang mau kita tuliskan secara scientific. Lalu berikutnya X2, ya, atau X subscript 2, berarti X underscore 2 di sini. Kita eksekusi ulang, dan ini dia hasilnya. Oke, nah berikutnya kalau kita lihat di sini ya, untuk nilai label pada sumbu X. Nah, di sini label pada sumbu X-nya kita hanya terapkan pada akses kedua saja, ya. Di sini kita sebutkan ax2.setXlabel, dan nilainya adalah nilai string berupa nilai X. Ini dia, ya, nilai X. Lalu berikutnya, script plotting kita juga diakhiri dengan plt.show. Nah, bagaimana guys terkait dengan multiple subplots dengan OO style? Harapannya bisa dipahami ya. Selanjutnya kita akan melangkah ke model yang kedua, yaitu menampilkan multiple subplots, kali ini dengan pyplot style. Nah, di sini caranya sedikit berbeda nih guys ya. Kita akan coba eksekusi dulu aja scriptnya sebelum kami menjelaskan script ini. Kita coba scroll down di sini. Dan ini dia ya. Kalau kita lihat hasil plottingnya sama persis, tetapi cara penulisan scriptnya berbeda. Karena yang sebelumnya itu menggunakan OO style, dan kali ini menggunakan pyplot style. Nah, untuk menampilkan multiple subplots dengan pyplot style, ya caranya kita menggunakan plt.subplots, ya. Di sini kita akan menyertakan 3 buah parameter. 2 parameter pertama ini untuk mengatur layoutnya nih guys. Di sini kan 2,1. Artinya, kita akan membuat subplots dengan jumlah barisnya ada 2 baris, dan jumlah kolomnya ada 1 kolom. Nah, bagaimana guys? Untuk 2 parameter pertama dulu. Bisa dipahami ya. Lalu berikutnya untuk parameter ketiga. Nah, parameter ketiga di sini kita mulai dengan nilai 1. Artinya apa nilai 1 ini? Artinya adalah kalau kita ingin membuat 2 baris 1 kolom, berarti kan kita akan memiliki 2 buah akses. Yaitu akses pertama dan akses kedua. Nah, kalau kita ingin mengendalikan akses pertama, maka kita perlu sertakan 1 di sini. Jadi 1 di sini mengindikasikan bahwa kita mau mengendalikan akses pertama dulu. Lalu berikutnya, ya kita akan coba melakukan plotting pada akses pertama. Caranya, kita tinggal panggil saja plt.plot, lalu kita plotting nilai x1 dan y1-nya, lalu kita juga sertakan stylenya. Di sini stylenya adalah RO strip. Artinya kita mau membuat plotting dengan warna merah, markernya berupa bulatan besar, dan disertai dengan garis. Selanjutnya kita akan atur judulnya ya. Di sini kita akan panggil plt.title,
dan judulnya adalah multiple subplots, seperti ini. Lalu kita atur y-labelnya, ya, kita panggil plt.ylabel, lalu di sini nilainya kita beri nilai cos x1. Dan bisa kita lihat di sini ya, kita sudah menerapkan latex style. Bisa dilihat dari penanda $. Nah, script bagian pertama ini kita kenakan untuk plotting pada akses yang pertama. Bagaimana guys? Bisa dipahami ya? Nah, selanjutnya kita akan melakukan plotting pada akses yang kedua. Di sini caranya adalah kita panggil plt.subplots, sama yang di sini 2,1, tetapi untuk parameter ketiganya kita beri nilai 2. Nah, nilai 2 ini mengindikasikan bahwa kali ini kita ingin mengendalikan akses kedua. Lalu berikutnya kita bisa memulai melakukan plotting pada akses kedua. Nah, di sini cara plottingnya juga sederhana, kita cukup panggil saja plt.plot ya. Yang mau kita plotting adalah nilai x2 dan y2 ya. Dan plotting stylenya adalah g.dash ya, atau g.strip. Artinya apa? Artinya kita ingin melakukan plotting dengan warna green atau hijau. Lalu untuk setiap data point-nya kita mau tampilkan sebagai titik dan juga disertai dengan garis. Lalu berikutnya kita juga mau menyertakan label pada sumbu y-nya ya. Di sini kita panggil plt.ylabel yang kita beri nilai cos x2. Dan terakhir di sini kita juga mau memberi label pada sumbu y ya. Makanya di sini kita panggil plt.xlabel dan nilainya adalah nilai x seperti ini. Dan di akhir di sini kita panggil plt.show. Nah, bagaimana guys terkait dengan cara untuk menampilkan subplots dengan piplot style? Harapannya bisa dipahami dan juga bisa dibedakan stylenya antara piplot style dengan OO style. Demikian sesi pembelajaran terkait cara untuk membuat multiple subplots. Semoga materi pembelajaran yang disampaikan dapat membantu kalian dalam mempelajari visualisasi data dengan Matplotlib. Pastikan juga untuk terus mengikuti materi pembelajaran lanjutan di channel ini. Bila mana ada pertanyaan atau pemasukan terkait materi yang disampaikan dalam video pembelajaran ini, kalian dapat menuliskannya pada kolom komentar di bawah ini. Kami akan selalu berusaha untuk menanggapi setiap pertanyaan dan masukan yang kalian sampaikan. Oke guys, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk komen, like, share, dan subscribe tentunya, karena ini akan membantu kami untuk terus menghasilkan materi pembelajaran berkualitas lainnya. Salam Indonesia Belajar, banyak belajar biar bisa bantu banyak orang.